Halo Sineklip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang kali ini mau kembali membicarakan film Korea ya yang lagi tayang di bioskop. Udah tayang di bioskop ini dari hari anjir lupa gua. Sebentar, nyontek dulu. Dari Jumat ya, dari hari Jumat tanggal 8 kemarin itu udah tayang di bioskop. Dan kalau di Korea sana ini tuh film yang rame banget dan kemungkinan bakalan segera OTW jadi film Korea paling laris di tahun 2025, yaitu ada My Daughter is a Zombie yang merupakan adaptasi ya dari webtoon yang judulnya sama, karyanya Lee Yoon Chang. Jadi so far ini di Korsel My Daughter is a Zombie itu udah dapat sekitar 3,3 berapa juta penonton gitu. Itu nomor 2, masih nomor 2. Tapi gue bilang tadi OTW ya, OTW jadi nomor 1 soalnya selisih dia sama yang di peringkat pertama ya Dang the Snitch itu cuman sekitar 27k. Nggak tahu sih gue nggak tahu apakah karena webtoonnya di sana tuh populer atau karena ada faktor lain, mungkin karena aktornya ya Jo Jung Suk kan populer banget nih, lagi ada di puncak karir gitu. Gue nggak tahu mana yang paling berpengaruh, tapi intinya di sana tuh sangat rame. Kalau di Indonesia so far tuh dapat 73.000, ya dikit sih itu sih. Cuman kalau film Korea di Indo kan nggak yang kayak film Hollywood ya, nggak banyak yang semeledak itu, hanya di kasus-kasus spesial. Nah makanya buat gue angka 73.000 itu nggak banyak, tapi ya emang segitu-segitu standarnya kalau di Indonesia tuh. Oke, ngomongin filmnya ya, dari judulnya udah kelihatan sebenarnya. Ini premisnya tentang apa, yaitu tentang seorang bapak yang mendapati anaknya itu berubah jadi zombie. Itu ngingetin kayak Maggie-nya Arnold Schwarzenegger ya. Di situ juga sama, si Arnold itu meranin seorang bapak yang mendapati anaknya berubah jadi zombie. Tapi bedanya kalau Maggie itu pendekatannya lebih kelam, lebih gloomy, karena kan emang kalau lu denger sekilas cerita soal bapak yang harus ngelihat anaknya berubah jadi zombie kan kedengaran tragis ya. Nah kalau My Daughter is a Zombie ini sebaliknya, ini fun. Ya tetap akan ada ya momen-momen yang emosional, yang mengharu biru ala film Korea, tapi overall pendekatannya itu fun, ringan, komedik. Jadi di sini kita akan kenalan sama ayah dan anak yang namanya Jungwan, si bapak yang diperanin Jo Jung Suk, sama Sua, anaknya yang diperanin Cho Yuri. Jadi si Jungwan itu pada saat muda adalah seorang dancer, cuman sekarang dia beralih profesi jadi pelatih macan ya di kebun binatang, dan macannya juga diajarin ngedance sama dia di situ. Sedangkan si Sua ini ngikutin DNA bapaknya karena dia juga suka ngedance. Bahkan dia nih lagi latihan ngedance untuk lomba di mana dia akan menari diiringi lagunya Boakwon yang judulnya adalah number one. Semua orang yang menyukai K-pop pasti tahu, bahkan gue rasa non K-pop fans pun akan tahu lagu ini ya. Kalau misalkan denger gitu akan, oh iya gue pernah denger lagu ini. Tapi intinya hubungan ayah dan anak ini erat lah, hangat gitu, nggak yang kaku, tapi mereka tuh kayak berteman, kayak bersahabat, saling bercanda, saling ejek, hangat hubungannya, fun. Sampai suatu ketika ya terjadilah zombie outbreak dan si Jungwan itu memutuskan untuk membawa Sua ke rumah emaknya, neneknya si Sua maksud gua, yang ada di pedesaan, karena dia tuh ngerasa kalau di desa kayaknya nggak ada zombie deh. Dan disitulah lu akan mulai ngelihat ini film sebenarnya kayak apa, ini film setolol apa dan sekonyol apa. Tapi jangan lu mengharapkan kalau ini adalah film zombie yang sadis ya, karena kan biasanya film zombie itu wah anjir berdarah-darah, terus usus keluar, muntah darah gitu. Di sini nggak ada, di sini pendekatannya PG banget lah, aman dari darah. Jadi yang lu lihat di sini tuh bukan gore, bukan violence, tapi apa ya, gampangnya tuh banyak peristiwa-peristiwa absurd lah, khas film-film zomcom istilahnya ya, zombie komedi, yang tujuannya adalah ngubah zombie outbreak, serangan zombie itu jadi parodi, jadi bahan tertawaan. Kayak misalkan di satu titik tuh si Jungwan sama si Sua itu mau diserang sama zombie nenek-nenek tuh, udah digigit, itu tangannya, gitu. Tapi nggak berubah jadi zombie soalnya neneknya nggak punya gigi dan dia pakai gigi palsu, terus gigi palsunya ketinggalan di tangannya Jungwan kayak gitu. Situasi absurd seperti itulah yang memparodikan zombie outbreak kebanyakan. Atau pasti Jungwan sama Sua itu kepikiran sebuah ide untuk gimana ya biar kita tuh bisa ngelewatin barikade zombie ini dengan aman, dan akhirnya mereka kepikiran, oh iya di film-film kan manusia tuh ngikutin gerakan zombie, ya udah kita ikutin gerakan zombie di situ. Terus mereka ngelakuinnya sambil joget-joget ala Michael Jackson di Thriller. It's fun. Kalau misalkan lu suka film-film zombie komedi kayak misal Fido, atau jelas ya pasti nomor 1 Shaun of the Dead, itu adalah salah satu film favorit gue sepanjang masa. Lu akan suka sama gimana My Daughter is a Zombie ini dipresentasiin. Dan ini bukan spoiler ya, tapi lu udah tahu dari judulnya kan, My Daughter is a Zombie. Jadi pasti si Sua nanti akan berubah jadi zombie. Even pada saat dia udah berubah jadi zombie, filmnya nggak kemudian berubah jadi dark, nggak kemudian jadi serius,
terus komedinya berkurang, enggak, justru di situ puncak komedinya itu di situ. Soalnya bukannya ngebunuh si Sua, si Jung Hwan ini malah memilih buat ngerawat dia dan ngajarin si zombie Sua itu buat berperilaku kayak manusia normal. Soalnya si Jung Hwan tuh yakin dengan ngebangkitin memori indah dari anaknya, lama-kelamaan dia tuh bakal sembuh. Itu rules dari filmnya ya yang perlu lu inget. Mungkin di film zombie lain rulesnya beda, tapi kalau di sini zombie itu masih bisa mungkin ada peluang untuk sembuh kalau memori dia sebagai manusia itu menguat. Nah, si Jung Hwan tuh pertama kali percaya kalau ini bisa nih anak gua normal lagi karena dia ngeliat, dan ini absurd banget sih emang. Dia ngeliat pas lagunya Boa yang number one tadi ya, yang udah gue mention itu diputer, zombie Sua itu joget lagi. FYI sedikit nih, ini buat yang mungkin belum familiar. Fun fact dikit, kalau lagunya Boa itu yang number one tahun gue lupa 2020-an lah, itu sempet di vote sama kritikus musik sama music expert di Korea buat jadi the greatest K-pop song of all time gitu. Jadi wajar kalau zombie aja nggak bisa nahan buat joget lah. Intinya konyol, ini film konyol banget lah. Kalau misalkan lu pengen sesuatu yang tolol tapi nggak setolol Naked Gun kemarin mungkin ya, jadi tololnya tuh masih ada di taraf yang normal dikit gitu, ini bisa jadi alternatif tontonan. Tapi karena ini film Korea, pastilah nggak mungkin cuman mengumbar ketololan, pasti ada drama keluarga di sini yang tujuannya adalah bikin penontonnya tuh mewek. Nah, cuman kalau buat gue ya, elemen family dramanya itu nggak sekuat presentasi komedinya sih, karena komedinya kan kreatif banget ya, kreatif, absurd. Nah, kalau dramanya ya udah kayak yang biasa sering lu lihat lah, melodrama generik, mau itu di ceritanya atau di cara si sutradara ngedirect momen-momen emosional itu familiar banget. Ya tetap akan bisa bikin banyak orang nangis sih sebenarnya, karena come on, ini Korea men. Korea tahu cara gimana mengubah situasi sederhana jadi sesuatu yang bikin mengharu biru banjir air mata. Tapi presentasinya nggak spesial sih. Gue udah sering melihat banyak film Korea dengan kemampuan bikin nangis yang jauh lebih efektif, yang jauh lebih kreatif. Ini masih terlalu sesuai pakem, generik, klise. Yang bikin elemen dramanya itu tetap kuat sebenarnya bukan karena cerita atau directingnya, tapi karena acting pemainnya. Jelas nomor satu Jo Jung Suk, orang gila lah Jo Jung Suk tuh. Dia adalah buat gue ya salah satu leading man Korea yang paling bisa diandalkan lah di zaman sekarang. Dia salah satu yang paling bagus karena dia bisa ngehandle komedi sekonyol apapun, dan dalam waktu cepat dia bisa switch ke drama yang bikin kita tuh emosional. Ya buat yang udah sering lihat film atau drakor dia pasti mengamini itulah. Kayak di Hospital Playlist kan sama ya, di satu titik dia bisa bertingkah konyol banget, anjir dokter bodoh ini. Tapi mungkin cuman selang berapa menit gitu dia bisa ngasih acting yang bikin penontonnya anjir hangat perasaan gue atau bahkan nangis. Dan gue suka banget Jo Jung Suk itu kalau lagi komedi ya, dia tuh total, nggak cuman komedi verbal tapi juga komedi fisik. Ininya loh, apa sih, gimana cara dia bergestur tuh bagus banget. Kayak yang kemarin di Pilot juga sama, komedinya bisa kuat karena Jo Jung Suk tuh jago mainin gestur. Di sini pun sama ya, dia adalah seorang mantan dancer, jadi bakal banyak komedi fisik yang dia tampilin di sini. Nah, kalau si Choi Yuri yang jadi zombie Sua ya, itu juga oke di sini, walaupun dia nggak banyak ngomong karena sebagai zombie kan nggak bisa ngomong ya, tapi dia bisa melahirkan istilahnya sosok zombie yang paling likable. Intinya dia itu bisa bikin penonton gampang untuk bersimpati sama karakter dia, walaupun dia adalah bukan seorang ya berarti ya, sesosok zombie, kita tetap bisa bersimpati sama dia. Ya overall ini kombinasi drama sama komedi yang solid lah. Walaupun tadi kalau ngomongin drama dia nggak ngasih approach yang baru ya, masih sesuai sama formula melodrama yang udah sering kita lihat di film-film Korea, tapi komedinya kreatif banget. Sekali lagi, kalau misalkan lu adalah seorang pecinta zomcom kayak gue nih, orang yang suka banget sama Shaun of the Dead, pasti suka sama My Daughter is Zombie. Jadi silakan ditonton. Kalau skor ya 7 dari 10 lah. Andaikan dramanya itu bisa lebih fresh, mungkin akan gue kasih lebih. Cuman komedinya efektif banget. Jadi tonton dengan mindset lu pengen ketawa aja udah. Dan buat yang nonton, bagiin review kalian bisa di kolom komentar, bisa juga di scorefilm.com. Di situ bisa lu masukin skor dan pembahasannya langsung. Ramekan websitenya. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip sampai hari ini, terutama mereka-mereka ini dari tier Bestie, La Familia. Thank you so much. Tier Sobat juga gue ucapin makasih walaupun gak gue tampilin di sini ya. Oke, dan gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.